Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Sofia Hartin dengan NIM C1A12308 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan kelas B. Nah, pada video ini saya akan memaparkan hasil review saya dengan judul Ontology and Epistemology of Malaria guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu current issue. Baik, untuk efisiensikan waktu, ayo kita ke video penjelasannya. Baik, tentang jurnal. Jurnal ini berjudulkan tentang Ontology and Epistemology of Malaria, dibuat oleh Bapak Ramadhanto Sepu tahun 2018 dengan tempat terbit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo Kendari. Baik, berikutnya ada ontologi dan epistemologi. Ontologi dalam kesehatan masyarakat dapat berfungsi sebagai repositori pengetahuan yang terformalisasi untuk meningkatkan sistem pengawasan kesehatan masyarakat. Sedangkan ontologi malaria adalah bidang yang bergerak untuk memahami, mengeksplorasi, dan mengembangkan pengetahuan tentang penyakit tersebut. Berikutnya ada epistemologi atau sejarah perkembangan ilmiah dalam memeriksa asal dan ruang lingkup suatu ranah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana ilmu diperoleh. Baik, berikutnya adalah penjelasan tentang malaria dan api atau insidensi parasit tahunan per tahun. Baik, malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dikeluarkan melalui gigitan nyamuk betina Anopheles. Dikenal ada 5 spesies yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, dan Plasmodium conlues. Berikutnya ada insidensi parasit tahunan atau api per tahun. Mortalitas antara malaria di suatu daerah ditentukan oleh insidensi parasit tahunan atau API per tahun. API adalah jumlah kasus positif malaria per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Indonesia memiliki prevalensi malaria sebesar 1,4% dengan angka API pada tahun 2015 sebesar 0,58%. Dan Provinsi Bengkulu menduduki peringkat ke-6 dengan tingkat prevalensi 1,5% dengan angka API 2,03%. Menurut Nuggies dan Van der Messen, filosofi kesehatan masyarakat dijelaskan secara terpisah, yaitu publik dan kesehatan. Dua istilah ini memiliki kategori masing-masing. Kategori publik nomor 1 menekankan individu. Dalam pandangan ini, publik terutama terdiri dari tindakan dan motif individu yang terpisah. Kategori publik nomor 2 di sisi lain menekankan kolektif di atas individu. Dalam pandangan ini, publik terutama dipahami sebagai populasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Kategori kesehatan nomor 3 adalah pandangan mekanistik yang menekankan perbedaan medis tradisional antara penyakit dan tidak sakit pada individu. Sementara kategori kesehatan nomor 4 memandang kesehatan sebagai derajat di mana individu mencapai keadaan keseimbangan dengan pengaruh fisik, psikologis, dan sosial. Nah, berdasarkan tadi penjelasan Nuggies dan Van der Messen, oleh karena itu, publik dan kesehatan malaria dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama adalah kategori publik nomor 1, tindakan individu. Dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi sesuatu, yaitu bagaimana dia bertindak terkait dengan malaria dan alasan individu melakukan motif. Jadi, jika individu memiliki pandangan ontologi terkait dengan malaria, secara etis itu akan memiliki dampak positif pada individu, yaitu menghindari malaria atau menghindari penularan penyakit malaria. Berikutnya ada kategori publik nomor 2 dan 4. Secara umum, lokasi endemis malaria berada di desa-desa terpencil dengan kondisi lingkungan yang buruk, sarana transportasi dan komunikasi yang sulit, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta perilaku hidup sehat yang buruk. Nah, penggunaan kelambu berinsektisida merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah malaria. Masyarakat dapat menggunakan kelambu berinsektisida untuk merasakan efek nyaman saat menggunakan kelambu, dan masyarakat juga memberikan sikap positif terhadap penggunaan kelambu tersebut. Nah, berikutnya adalah kategori kesehatan nomor 3, yakni adanya keyakinan di masyarakat bahwa malaria adalah masalah umum yang dapat mereka tangani sendiri menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya.
Di Provinsi Jambi terdapat 34,5% penggunaan pengobatan malaria. Dengan obat tradisional yang paling banyak digunakan adalah obat Sambiloto. Nah, dengan prevalensi 27,1%. Dalam istilah modern, ada obat yang digunakan dalam pengobatan malaria, yaitu obat Mofloquine dan Helofentrin. Baru akan tersedia obat ini secara luas untuk penggunaan klinis malaria. Kategori terakhir adalah kategori nomor 4. Kategori ke-1 nomor 4 adalah pengaruh sosial di masyarakat terhadap malaria masih memiliki peran yang aktif. Kepercayaan publik terhadap penyebab malaria, cara pengobatan, dan cara pencegahan malaria masih kuat dalam memegang adat mengenai penyembuhan dan memandang suatu penyakit. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman terhadap ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada filsafat. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, filsafat sebagai landasan ilmu pengetahuan harus menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Malaria merupakan salah satu kajian pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat dan perlu dikaji landasan dasarnya dengan menggunakan kajian filsafat. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.